tidak ada orang nggak punya kewajiban zakat fitrah, suruh hutang dulu, cari hutangan. Nanti katanya kalau sudah hari raya, sudah pembagian, kasih lebih biar bisa bayar hutang. Itu ijtihad dari mana itu? Ngambil dari mana? Allahu Akbar, Allahu Alam. Jadi kalau tidak mampu itu tidak wajib zakat fitrah. Istri anak satu, istri satu anak satu, butuhnya misalkan 3 kilo, misalkan 3 kilo beras untuk semalam sama sehari, 3 kilo. Dia punya lebih 3 kilo lagi, kurang lebih 1 sok itu 3 kilo, kurang lebih 2,7, mutawariknya 3 kilo. Mas Syekh di Arab sana bilang 3 kilo aja biar tenang. Nah, itu. Jadi lebihannya itulah, ya, lebihannya itulah untuk kalau memang hanya lebih 1 sok, ya berarti untuk dirinya sendiri. Lah, keluarganya menjadi tanggungan dia. Kalau keluarganya juga nggak mampu, nggak punya, dia nggak punya, ya nggak wajib zakat, nggak wajib zakat fitrah. Nah ini. Jadi tidak ada orang nggak punya kewajiban zakat fitrah, suruh hutang dulu, cari hutangan. Nanti katanya kalau sudah hari raya, sudah pembagian, kasih lebih biar bisa bayar hutang. Itu ijtihad dari mana itu? Ngambil dari mana? Allahu Akbar, Allahu Alam. Jadi kalau tidak mampu itu tidak wajib zakat fitrah. Ya, saya ulang. Siapa yang harus zakat fitrah? Setiap muslim yang dia punya kewajiban menafkahi dirinya. Berarti mafhunya, kalau dia masih kecil, belum punya kewajiban menafkahi dirinya, siapa yang wajib mendatangkan? Yang bapaknya contohnya, yang punya kewajiban memberi nafkah pada dia. Yang kedua, berapa nisabnya? Standarisasi harus dianggap mampu mengeluarkan. Kalau dia punya makanan pokok untuk semalam dan sehari, untuk diri dia. Kalau dia punya tanggungan anak istri misalnya keluarga, dan untuk keluarga dia secukupnya, untuk semalam sehari di waktu hari raya itu, malam hari raya dan pas hari rayanya itu. Kalau ada lebih, nah itu berarti wajib zakat fitrah. Nah, tinggal lebihnya ini punyanya berapa? Kalau punya hanya 1 sok, berarti diri dia sendiri. Kebetulan dia bujangan misalkan, tapi dia sudah mandiri. Atau dia punya anak istri, hanya punya 1 sok, berarti ya dia tok. Istrinya nggak mampu. Berarti dia nggak ada. Misalnya nggak ada, ya udah selesai. Khalas, mafhum? Katanya yang lama di saudara tua, loh kok maling gini? Ya gini, ya seperti ini kan zaman sahabat. Cuman anda aja nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Dalilnya di Sahih Bukhari, nanti kita bacakan juga prakteknya sahabat seperti apa. Kita bahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah adalah wajib bagi semua orang yang beragama Islam. Semua orang beragama Islam, biarpun bayi. Kalau bayi, yang wajib mengeluarkan adalah orang tuanya. Dengan syarat, kalau zakat fitrah itu harus bayar. Dengan syarat, orang tersebut di hari raya tersebut punya kelebihan uang yang kelebihan bahan makanan. Kalau ada orang di hari raya tidak punya apa-apa, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jika seandainya sehari di hari raya Anda butuh 5 kilo, dan Anda punya duit 5 kilo, punya beras 5 kilo, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika Anda butuh makan di hari raya itu 5 kilo, ternyata Anda punya beras 10 kilo, maka 5 kilo itu untuk zakat fitrah. Adapun zakat fitrah sesuai, kalau memang itu untuk 2 orang. Adapun per orangnya kurang lebih adalah 2,5 kilo, atau 1 sok, atau 4 mud. 1 sok, 2,5 kilo kurang lebihnya. Dan zakat fitrah itu wajib. Dan ingat, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan zakat. Zakat fitrah itu akan menjadi wajib jika seseorang sempat menemui Ramadan dan menemui hari raya.
Kalau ada orang menemui Ramadan saja tidak menemui hari raya, tidak wajib zakat. Contoh, besok lebaran. Kalau besok lebaran, berarti sore ini adalah hari terakhir. Kalau ada seseorang mati di hari terakhir ini sebelum maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Biarpun dia menemui Ramadan, tapi dia tidak menemui hari raya. Atau sebaliknya, ada bayi yang terlahir setelah maghrib hari raya, berarti tidak sempat bertemu di bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat fitrah karena hanya menemui hari raya. Berbeda jika lahirnya sebelum maghrib, sempat menemui Ramadan, dan maghribnya masuk hari raya, dia sempat bertemu Ramadan, bertemu hari raya, wajib zakat fitrah. Termasuk di antaranya orang yang mati setelah maghrib masuk hari raya, bertemu Ramadan, masuki hari raya dalam keadaan masih hidup kemudian mati, berarti dia sempat menemui hari raya dan Ramadan, maka wajib membayar zakat fitrah. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, zakat fitrah hukumnya adalah fardhu ain. Bagi siapa? Nah, bagi yang memenuhi syarat wajib. Apa syarat wajibnya? Pertama adalah muslim. Jadi ketika dia beragama Islam, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Nah, apabila dia kafir, maka tidak harus ditarik zakat fitrah darinya. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena zakat fitrah adalah bentuk ibadah, bentuk kurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan orang kafir, ibadahnya tidak diterima, sehingga dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Dia tidak harus amil zakat, tidak wajib untuk menarik zakat dari orang kafir. Karena orang kafir ini dia tidak mukallaf, artinya dia tidak ibadah. Kalaupun dia beribadah, kalaupun dia membayar zakat fitrah, maka tidak diterima dari sisi Allah, sehingga tidak usah ditarik sekalian. Lain halnya dengan mazhab Syafi'i, di mana mereka tetap mewajibkan zakat kepada orang kafir, meskipun nanti dibayarkannya kepada kerabatnya yang beragama Islam. Ini syarat yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah mampu. Ya, yang kedua adalah mampu. Jadi bagi orang yang tidak mampu maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Hanya saja apa batas mampu di sini? Ini menarik adalah bahwa zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada nisab, artinya ada batas minimal harta. Ketika melewati batas itu maka wajib zakat, dan angkanya jauh lebih tinggi daripada zakat fitrah. Zakat emas misalnya, orang baru wajib bayar zakat emas itu ketika dia punya emas sebanyak 85 gram. Kalau misalnya 1 gramnya 500.000, maka senilai 42.500.000. Artinya orang kalau belum punya uang sebanyak 42.500.000, dia belum wajib bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, ukuran mampunya itu cukup sederhana. Tidak harus punya harta sebanyak nisab 85 gram emas, tapi dia cukup dikatakan mampu ketika dia punya kelebihan makanan selain untuk dirinya dan untuk keluarganya pada malam hari dan siang hari raya Idul Fitri. Maka kalau misalnya sehari-hari dia susah makan karena dia miskin misalnya, tapi kebetulan misalnya pas hari raya dia punya kelebihan makanan, maka dia tetap wajib untuk membayar zakat fitrah meskipun dia miskin, karena pada saat itu dia sudah punya kelebihan makanan. Jadi beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu diwajibkan hanya kepada orang kaya, di mana dia baru wajib zakat ketika hartanya sudah banyak, sudah mencapai nisab. Tapi kalau zakat fitrah, orang miskin pun bisa wajib bayar zakat fitrah ketika di hari raya dia punya kelebihan makanan selain untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi kalau orang miskin misalnya sehari-hari dia susah makan, tapi kebetulan pas hari raya dia punya makanan kelebihan, maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu prinsipnya adalah untuk menzakati badan, untuk menzakati jiwa. Kalau zakat mal itu untuk menzakati harta. Artinya kalau hartanya sedikit tidak wajib bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah adalah untuk menzakati individu. Nah, sehingga orang miskin, anak kecil yang belum punya harta pun, asalkan dia beragama Islam, maka dia wajib bayar zakat. Hanya saja anak kecil tidak wajib bayar zakat sendiri. Dia nanti akan dibayarkan zakatnya oleh bapaknya yang menafkahinya. Jadi
syarat wajib atau orang yang wajib bayar zakat fitrah syaratnya cuma dua, nanti ditambah satu dalam pendapat jumhur. Pertama adalah yang penting dia muslim, dan yang penting yang kedua adalah punya kelebihan makanan pada saat hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga adalah dia merdeka bukan budak. Nah, ketika dia memenuhi tiga syarat ini, mau dia anak kecil, mau dia sudah dewasa, mau dia miskin atau kaya, kalau sudah memenuhi syarat ketiga ini, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Muslim, punya kelebihan makanan pada saat hari raya, kemudian dia merdeka bukan budak, maka dia wajib untuk membayar zakat. Hanya saja nanti siapa yang bayarin zakatnya. Nah, kalau anak kecil yang belum punya harta dan ditanggung oleh bapaknya, maka yang bayarkan adalah bapaknya. Allahu ta'ala alam bisawab. Sampai kapan zakat fitrah ini stop? Over. Limit. Kapan batasnya? Khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, habis limit. Fa innaha sadaqatun minas sadaqat. Dia bernilai sedekah biasa saja. Bapak Ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang bagus. Tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujub, kapan waktul jawaz. Waktul jawaz, waktu mulai boleh. Waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah bayar sekarang itu namanya waktu boleh. Adapun waktul wujub, kapan wajib. Dia tak tahu. Ustaz Somad, ya, anak saya sekarang dalam kandungan 4 bulan. Apakah wajib bayar zakat? Tak wajib. Dia di dalam apa di luar? Di dalam. Mana wajib? Kecuali dia keluar, baru wajib. Dalam. Pak Ustaz, ayah kami kemarin meninggal. Kapan? 2 hari yang lalu. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Itu menunjukkan dia tak tahu kapan waktu wajib. Jadi wajibnya itu kapan? Dari mulai azan maghrib petang Sabtu nanti, malam takbir, malam Ahad itu, malam Minggu, malam Ahad itu, azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Siapa yang hidup di waktu ini, wajib dia bayar zakat fitrah. Lalu kalau sudah saya bayar Pak Ustaz, bayar sekarang, ya, mati Sabtu sore, apakah diminta balik? Jangan kan? Udah bayar. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Kasihnya napas setengah. Aduh. Yang sudah dibayarkan, sudah lah itu, sudah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal habis asar, sore Sabtu, hari raya Ahad, habis asar meninggal dia, tak bayar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 5 meninggal, tak wajib. Jam 6 meninggal, tak wajib. Karena maghrib sekarang 6.21. Baru wajib. Jadi siapa di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah habis asar. Tak wajib. Bagaimana dengan anak Pak Ustaz? Anak kecil yang baru lahir. Siapa yang hidup dari sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar, wajib dia. Anak bapak kapan lahirnya? Pas malam takbir itu Pak. Maka saya kasih namanya Idul Akbar. Kenapa Idul? Malam Idul Fitri. Kenapa Akbar? Pas kami menyebut Akbar, lahir ya. Wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya pas khotib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar, kebetulan khotib itu kuat suaranya, Allahu Akbar, terkejut istrinya, lahir anak, maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khotib sudah naik mimbar. Ini saya kasih tahu celah tips bagaimana bisa mengelak tak bayar zakat fitrah. Baik ibu hamil maupun orang tua renta. Tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok. Maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple tiwul bukan bala anak. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur dibiarkan sampai berjamur. Enak tenan nih mas.
Tuh. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit, tak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab membolehkan Hanafi. Yang pakai beras, makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Saya tanya mahasiswa saya, zakat fitrah beratnya 1 sa'. Berapa 1 sa' tuh? 50 kilo pak, gitu deh. Itu 1 sa'. 1 sa' 4 mud. 1 mud 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah. 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 ons setengah, maka 1 sa' itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi tak salah yang bayar 2,5. Saya pribadi dari dulu bayar 3 kilo. Bungkus plastik, kasihkan. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat fitrah anak saya. Ini zakat fitrah siapa? Tetangga. Ada ponakan kita di rumah. Bayarkan. Terhitung sodakoh. Tak akan rugi orang bersodakoh. 1 butir berasnya itu diganti Allah. Hijaukan musibah. Makanya datuk nenek moyang kita gitu. Banyak-banyak bersodakoh. Tulak balo. Kata dia. Orang sekarang tak peduli. Sedekah tak mau. Kulit, kerekut, kikir, bakhil, medit. Tak ampun. Begitu sakit, habis. Oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain. Di Masjidil Haram itu imamnya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian, gitu loh. Nah, memang orang jahiliyah itu. Orang jahiliyah.